Bismillah. Pernahkah kalian membayangkan, seorang janda muda yang baru kembali dari tanah suci Arab, disambut kejutan tak terduga dari putrinya sendiri? Sang putri kecil menatap ibunya dengan mata berbinar, lalu meminta sesuatu yang membuat jantung ibunya berdebar. "Mama, boleh om es krim jadi papa baruku?" Tak disangka, pria yang ditunjuk putrinya itu adalah cinta pertama ibunya di masa sekolah, yang kini telah menjadi pengusaha es krim ternama di Lumajang. Kisah ini penuh kejutan, tawa, dan air mata. Siapakah yang akan memenangkan hati sang janda muda? Assalamualaikum sahabat Oji 2. Selamat datang di channel kita. Silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif, romantis, dan penuh kejutan seperti ini. Bismillah. Mari kita mulai cerita hari ini dengan hati yang hangat dan penuh rasa penasaran. Setelah 1 tahun penuh menjalani ibadah di Arab, menapaki jejak-jejak suci di tanah yang selalu didamba, Maya akhirnya menginjakkan kaki kembali di bumi Lumajang. Hatinya dipenuhi campuran rindu dan harapan, terutama rindu pada putri kecilnya, Alia, yang sejak kepergiannya selalu terbayang dalam setiap doanya. Maya membayangkan wajah Alia yang ceria, senyumnya yang polos, dan tatapan mata yang selalu mampu membuat beban hatinya terasa ringan. Penerbangan panjang yang melelahkan tidak mampu menurunkan semangatnya. Begitu keluar dari bandara, aroma tanah Lumajang yang hangat dan suara kendaraan yang familiar langsung membangkitkan kenangan masa lalu. Hati Maya berdetak kencang, seolah setiap langkahnya menuju rumah dipenuhi rasa penasaran dan antisipasi. Ia ingin segera memeluk Alia, merasakan kehangatan tangan kecil putrinya di telapak tangannya, dan mendengar tawa riang yang sudah lama ia rindukan. Namun, saat mobilnya melaju memasuki kompleks perumahan, Maya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rumahnya tampak sama, namun ada aura misterius yang membuatnya sedikit was-was. Pintu rumah terbuka, dan di sanalah Alia berdiri, menatapnya dengan mata berbinar yang sulit ditafsirkan. Mata kecil itu penuh ekspresi yang sulit dibaca, ada antusiasme, ada rahasia, dan ada sesuatu yang membuat jantung Maya berdegup lebih kencang. "Mama, aku punya permintaan." Suara Alia terdengar begitu jelas di telinga Maya. Perlahan, Maya menunduk untuk menatap putrinya, mencoba mencari arti di balik kata-kata polos itu. Rasa bingung bercampur haru memenuhi dadanya. Sejak kapan Alia mulai berbicara seperti ini? Permintaan apa yang mampu membuat seorang anak kecil tampak begitu serius? Maya merasakan getaran aneh di hatinya. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, dan menatap wajah Alia yang bersinar. Hatinya berdesir. Ia tahu bahwa setiap kata yang akan diucapkan putrinya bukan sekadar permintaan biasa. Alia adalah anak yang cerdas, dan cara ia menatap ibunya seolah menyampaikan bahwa permintaan ini memiliki makna lebih dari sekadar kata-kata. Sambil menahan rasa penasaran, Maya melangkah mendekat. Alia menggenggam tangannya, menariknya ke ruang tamu yang hangat, di mana matahari sore menembus jendela, menciptakan cahaya keemasan di sekeliling mereka. "Mama, aku ingin papa es krim langgananku jadi papa baru aku," ucap Alia tanpa ragu, matanya tetap menatap penuh harap. Maya terdiam, dunia seakan berhenti sejenak. Ia menatap Alia, mencoba memahami maksud kata-kata itu. Sang putri ternyata sudah memiliki cara sendiri untuk mempertemukan ibunya dengan seseorang yang penting dalam hidupnya. Dan tanpa disadari, hati Maya mulai berdebar lebih kencang, mengingat kenangan lama yang pernah ia simpan rapat-rapat. Permintaan polos itu menyimpan kejutan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Maya duduk di sofa, menahan emosi yang campur aduk. Rindu, haru, penasaran, dan sedikit kecemasan berbaur menjadi satu. Ia tersenyum tipis, menatap Alia yang duduk di pangkuannya, dan berkata dengan lembut, "Alia, Mama ingin tahu, siapa yang kamu maksud dengan papa es krim langgananmu itu?" Alia menatapnya dengan mata berbinar, seakan menunggu jawaban, tetapi juga menyiapkan diri untuk kejutan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Detik-detik itu terasa begitu lambat, namun juga begitu berarti. Maya sadar bahwa pertemuan ini bukan sekadar reuni biasa. Ada takdir yang sedang menunggu untuk terungkap. Dan tanpa disadari, perjalanan emosional yang penuh kejutan,
nostalgia, dan cinta masa lalu mulai membuka lembaran baru dalam hidup Maya dan putrinya, Alia. Ruang tamu rumah Maya terasa hangat, cahaya senja menembus jendela besar, membiaskan sinar keemasan ke seluruh ruangan. Maya duduk di sofa, masih terdiam, menatap putrinya, Alia, yang duduk di depannya dengan ekspresi serius namun polos. Kata-kata Alia sebelumnya terus berputar di pikirannya. Mama, papa es krim langgananku, boleh jadi papa baru aku. Maya tak bisa menahan terkejutnya. Bagaimana mungkin seorang anak kecil sudah berpikir sedemikian jauh, memahami dinamika orang dewasa, dan memiliki keberanian untuk membuat permintaan yang nyaris mustahil itu? Rasa campur aduk memenuhi dadanya, antara haru, bingung, penasaran, dan sedikit tawa yang tak bisa ia tahan. Dalam benaknya, kenangan masa lalu kembali menghantui. Pria yang kini menjadi pemilik es krim langganan Alia bukanlah sembarang orang. Maya tersadar, tatkala Alia menyebut, "Papa es krim langgananku." Ia sebenarnya menunjuk Fajar, cinta pertamanya di masa sekolah. Fajar, lelaki yang dulu membuat hatinya berdebar setiap kali bertemu di sekolah, yang dulu pernah menjadi saksi rahasia cintanya yang polos dan manis. Kenangan itu seperti film yang diputar kembali. Senyum Fajar di bawah pohon mangga sekolah, tangannya yang tak sengaja menyentuh tangannya saat mereka berdua menonton pertunjukan seni, janji-janji kecil yang mereka ucapkan di masa muda, dan perpisahan yang tak pernah mereka bayangkan akan membuat hati Maya begitu pilu. Dan kini, setelah bertahun-tahun, sang putri yang polos justru menjadi penghubung takdir yang mempertemukan mereka kembali. Maya menarik napas panjang, menatap Alia lebih dekat. Alia, maksudmu, papa es krim langgananmu itu, benar-benar Fajar? Alia mengangguk, matanya berbinar penuh keyakinan. Iya, Mama. Aku ingin Mama bahagia, dan aku ingin Papa Fajar jadi bagian dari hidup kita. Hati Maya berdebar, senyum tipis terbentuk di bibirnya. Anak kecil itu memiliki insting yang luar biasa, lebih dari sekadar seorang anak biasa. Maya menatap putrinya, merasakan hangat yang aneh menyelimuti dadanya. Sejak kembali dari Arab, ia memang merindukan hal-hal sederhana. Tawa putrinya, senyum tetangga, aroma rumah yang akrab, dan kini, keberadaan Fajar yang seolah dipanggil oleh takdir. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas. Bagaimana jika Fajar menolak? Bagaimana jika pertemuan ini mengubah segalanya menjadi canggung? Sementara itu, Alia melompat ke pangkuan ibunya, memeluknya erat. Mama, aku percaya, Mama dan Papa Fajar bisa bahagia bersama. Aku ingin kita keluarga yang lengkap. Kata-kata itu seperti mantra, membangkitkan keberanian dalam hati Maya. Ia tersenyum dan meneteskan air mata kecil, merasakan campuran haru, rindu, dan harapan. Dengan hati yang mulai mantap, Maya memutuskan untuk menindaklanjuti permintaan putrinya. Baiklah, Alia. Mama akan menemui Fajar. Kita lihat apakah takdir ingin mempertemukan kita kembali, ujarnya lembut, sambil menyeka air mata. Alia tersenyum, merasa misi kecilnya berhasil membuka lembaran baru dalam hidup ibunya. Detik-detik itu terasa begitu magis. Maya menyadari, anak kecil ini tanpa sengaja telah membuka pintu masa lalu yang tertutup rapat. Ia merasa, takdir sedang menulis ulang cerita hidupnya, menyatukan kenangan masa muda dengan realitas saat ini, dalam satu kesempatan yang begitu unik dan penuh emosi. Ruang tamu itu kini dipenuhi bukan hanya cahaya senja, tetapi juga aura kehangatan, harapan, dan percikan cinta yang lama tersembunyi. Maya menatap Alia sekali lagi, memeluk putrinya erat, dan berbisik, "Terima kasih, Alia. Kita akan memulai perjalanan baru bersama, dan Mama siap menghadapi semua kejutan yang menanti." Dalam hatinya, ia sudah merasakan getaran cinta lama yang kembali hidup, perlahan-lahan membuka lembaran baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang seolah menari di dada. Toko es krim yang dimaksud Alia hanya beberapa blok dari rumah mereka. Aroma manis dan segar dari es krim yang baru dibuat menyambutnya begitu pintu terbuka. Hatinya campur aduk, rindu, penasaran, dan sedikit gugup. Ia tahu,
Saat ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya. Begitu langkahnya melewati ambang pintu, pandangan Maya tertumbuk pada sosok yang begitu familiar. Fajar. Wajahnya masih sama seperti yang tersimpan dalam ingatan Maya, namun kini lebih dewasa, lebih matang, dan memancarkan pesona pengusaha sukses. Senyum hangatnya menyambut setiap pelanggan, tetapi saat matanya bertemu dengan Maya, waktu seakan berhenti. Dunia di sekeliling mereka memudar, hanya ada dua hati yang saling mengenali satu sama lain setelah bertahun-tahun terpisah. Fajar tersentak, seolah tidak percaya dengan yang dilihatnya. Maya, kamu benar-benar kembali. Suaranya terdengar hangat, namun ada nada heran yang sulit disembunyikan. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tersenyum tipis, dan membalas, "Iya, Fajar, aku pulang." Satu kata sederhana itu membawa ribuan kenangan, tawa dan air mata, suka dan duka masa lalu yang tiba-tiba terasa hidup kembali. Mereka berdua terdiam, membiarkan momen itu membawa mereka kembali ke masa sekolah, waktu di mana setiap tatapan, senyum, dan kata-kata kecil terasa begitu berarti. Maya teringat bagaimana Fajar dulu selalu mengulurkan tangannya untuk menolongnya ketika ia terjatuh, bagaimana mereka berbagi rahasia di bawah pohon sekolah, dan bagaimana perpisahan yang tak terduga meninggalkan luka kecil di hati keduanya. Sekarang, setelah bertahun-tahun, takdir mempertemukan mereka kembali, seperti lingkaran yang sempurna tertutup kembali. Alia yang mengikuti ibunya dari belakang ikut masuk ke toko. Matanya berbinar saat melihat Fajar, dan tanpa ragu, ia berlari memeluk pria itu. "Papa, aku rindu." Fajar terkejut, kemudian tersenyum hangat sambil membelai rambut Alia. Maya menatap pemandangan itu dengan perasaan hangat yang tak bisa ia ungkapkan. Putrinya, tanpa disadari, telah menjadi penghubung yang menyatukan kembali dua hati yang lama hilang. Fajar kemudian menatap Maya lagi, kali ini lebih lama. Ada kehangatan, ada nostalgia, dan Maya merasakan ada cinta yang tak pernah padam. "Maya, aku tak menyangka akan bertemu lagi denganmu di momen seperti ini," ucap Fajar lembut. Maya merasakan air mata hampir jatuh, namun ia menahan diri, tersenyum sambil berkata, "Aku juga tak menyangka, Fajar. Tapi mungkin, ini memang waktunya kita bertemu kembali." Detik-detik itu terasa begitu magis. Semua kenangan masa muda muncul. Tawa mereka di halaman sekolah, janji kecil di bawah pohon, dan perasaan yang dulu disimpan rapat-rapat kini mengalir kembali. Maya menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah takdir yang menuntun mereka, dengan tangan kecil Alia sebagai penghubung yang bijak. Fajar, yang dulu mungkin hanya seorang teman sekolah, kini berdiri di hadapan Maya sebagai pengusaha sukses, pria yang dewasa, dan sosok yang mampu melindungi serta membahagiakan mereka. Sementara Maya, dengan segala pengalaman dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari perjalanan ibadahnya di Arab, kini siap membuka hatinya lagi. Takdir telah mempertemukan mereka kembali, memberi kesempatan kedua untuk cinta yang sempat tertunda. Maya menghirup udara segar di dalam toko, menatap Fajar, dan merasakan getaran aneh tapi indah di hatinya. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan dan kejutan, tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya merasa damai. Anak kecil itu, Alia, tersenyum puas di samping mereka, seolah menyadari bahwa misi kecilnya untuk menyatukan keluarga baru ini telah berhasil. Dan di momen itu, Maya menyadari bahwa takdir, cinta, dan keberanian seorang anak dapat menciptakan keajaiban yang luar biasa. Sejak hari pertemuan di toko es krim, Alia tampak semakin bersemangat. Ia mulai memperhatikan setiap interaksi antara ibunya, Maya, dan Fajar. Anak kecil itu cerdas, lebih dari yang terlihat sekadar polos dan manis. Alia tahu, ada chemistry yang masih tertinggal antara ibunya dan Fajar, namun keduanya terlalu hati-hati untuk mengakui perasaan masing-masing. Maka, Alia memutuskan untuk menjadi perantara cinta kecil yang akan membuka jalan bagi hati keduanya. Setiap pagi, Alia mengajak Fajar datang ke rumah untuk menemui ibunya. Awalnya Fajar merasa canggung, namun senyum hangat Alia selalu membuat suasana menjadi nyaman. Ia mulai melihat sisi Maya yang dulu ia kagumi.
kehangatan hatinya, kelembutan senyumnya, dan tawa yang kini lebih matang tapi tetap memikat. Maya pun mulai membuka diri, menceritakan pengalaman selama setahun di Arab, kisah perjalanan spiritualnya, dan semua hal sederhana yang membuat hidupnya terasa lebih bermakna. Mereka duduk bersama di teras rumah, menghirup udara pagi yang sejuk, sambil menyeruput teh hangat. Alia berlari-lari di halaman, sesekali menyela pembicaraan dengan pertanyaan polos yang justru membawa senyum dan tawa. "Mama, Papa Fajar, kenapa dulu kalian tidak jadi bersama?" tanya Alia dengan mata berbinar. Maya tersenyum, menatap Fajar. "Kadang, Alia, hidup punya jalan masing-masing. Tapi sekarang, kita punya kesempatan baru." Fajar mengangguk, hatinya tersentuh oleh kepolosan putri kecil itu. Hari-hari berlalu, dan Alia terus menjalankan perannya sebagai penghubung. Ia selalu memastikan mereka menghabiskan waktu bersama, entah itu sekadar berjalan-jalan di taman, menikmati es krim buatan Fajar, atau sekadar duduk di sofa rumah sambil mengenang masa-masa sekolah mereka. Tawa, canda, dan cerita lama membuat Maya dan Fajar merasa seolah waktu tidak pernah memisahkan mereka. Semua kenangan yang pernah tersimpan di hati kini kembali hidup, dibalut dengan kebahagiaan baru yang sederhana namun penuh makna. Alia bahkan membuat misi kecil, menyiapkan teh favorit ibunya saat Fajar datang, menempelkan catatan kecil di meja dengan pesan lucu, atau memulai permainan sederhana yang membuat keduanya tertawa bersama. Tanpa disadari, setiap langkah kecil Alia memperkuat ikatan emosional antara Maya dan Fajar. Mereka mulai merasa nyaman, tertawa lebih lepas, dan menikmati kebersamaan tanpa rasa canggung. Suatu sore, mereka duduk bersama di halaman rumah, Alia bermain ayunan, sementara Maya dan Fajar duduk di bangku kayu sambil menikmati udara sore. Fajar menatap Maya dengan lembut. "Maya, rasanya seperti kita kembali ke masa muda, tapi lebih indah. Ada Alia, ada rumah ini, ada kita." Maya tersenyum, hatinya hangat. "Iya, Fajar. Alia memang jenius. Dia tahu apa yang kita butuhkan tanpa harus bicara banyak." Momen itu membuat mereka sadar bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, ia hanya tertunda, menunggu waktu yang tepat untuk kembali hadir. Dan Alia, dengan kepolosan dan kepintarannya, telah menjadi katalisator kecil yang membuka hati Maya dan Fajar, membawa mereka kembali ke ikatan yang sempat terputus, kini lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih hangat. Di balik tawa dan canda itu, Maya menyadari satu hal, cinta masa lalu bisa hidup kembali, tetapi kini dengan pondasi yang lebih matang. Dan Alia, sang putri cerdas, telah menjadi jembatan takdir yang mengikat hati mereka, menyatukan masa lalu dengan masa kini, serta membentuk awal dari cerita baru yang akan terus berlanjut dengan penuh kebahagiaan. Meski kebersamaan Maya dan Fajar mulai menghangat, hati mereka tetap menyimpan keraguan. Maya, janda muda yang baru kembali dari Tanah Suci, menyadari betul risiko membuka hatinya lagi. Luka masa lalu yang pernah membekas membuatnya enggan terlalu cepat menyerahkan perasaan. Baginya, cinta bukan hanya tentang kehangatan hati, tetapi juga tentang keberanian untuk percaya, setelah sebelumnya merasa kehilangan dan kecewa. Di sisi lain, Fajar pun merasakan kegelisahan yang serupa. Kesuksesannya sebagai pengusaha es krim ternama tidak membuatnya kebal terhadap rasa takut. Ia khawatir jika membuka hati sepenuhnya pada Maya, semua kenangan manis mereka di masa muda akan terkubur kembali oleh kenyataan bahwa cinta itu mungkin hanya sementara. Baginya, Maya adalah hadiah takdir, tetapi juga tantangan besar bagi hatinya yang ragu. Alia, sang putri kecil, seolah menyadari keraguan kedua orang dewasa di sekitarnya. Dengan kepolosan dan kecerdasannya, ia mulai mengambil peran sebagai jembatan emosi. Pagi itu, Alia mempersiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan susu hangat untuk ibunya, sambil menata meja dengan rapi. Ia memastikan Fajar duduk di tempat favoritnya, tersenyum, dan berkata polos, "Mama, Papa Fajar, ayo kita makan bersama, seperti keluarga." Maya dan Fajar saling menatap, ada senyum kecil yang tak menutupi ketegangan hati mereka. Namun perlahan, mereka mulai merasa nyaman. Kata-kata Alia seolah menjadi mantra yang menenangkan.
membuka celah-celah kecil di hati mereka yang selama ini tertutup. Percakapan yang tadinya canggung kini berubah menjadi diskusi hangat. Fajar bercerita tentang perjuangannya membangun bisnis es krim dari nol. Maya menceritakan pengalaman spiritualnya di Arab, dan Alia sesekali menimpali dengan tawa dan pertanyaan polos yang membuat mereka tersenyum lepas. Namun, takdir selalu memiliki ujian. Suatu sore, Fajar terlihat murung, menatap es krim yang baru saja ia buat. Maya mendekat, menyadari raut wajah pria yang dulu dicintainya itu berbeda. "Fajar, ada apa?" tanyanya lembut. Fajar menarik napas panjang, lalu berkata, "Maya, aku takut semua ini hanya sementara. Aku takut kita kembali terpisah." Maya menatapnya dengan hati yang bergetar, memahami ketakutan yang sama yang ia rasakan. Mereka duduk berdua di teras, Alia bermain di halaman, sesekali menoleh untuk tersenyum pada mereka. Maya menggenggam tangan Fajar, lembut namun penuh makna. "Fajar, kita memang pernah terpisah, tapi sekarang berbeda. Kita punya Alia, kita punya kesempatan baru, dan kita bisa memilih untuk percaya lagi." Kata-kata itu menembus keraguan Fajar, perlahan membuka hatinya. Hari-hari berikutnya, keduanya mulai membangun ikatan baru yang lebih dewasa. Maya belajar mempercayai perasaannya, Fajar belajar menghadapi ketakutannya, dan Alia terus menjadi jembatan kecil yang menyatukan mereka. Setiap tawa, setiap canda, dan setiap langkah kecil yang mereka lalui bersama menjadi fondasi yang kuat bagi cinta yang kembali tumbuh. Tak ada lagi ketakutan yang mampu memisahkan mereka, hanya ada harapan, keyakinan, dan kasih sayang yang tumbuh perlahan tapi pasti. Di malam yang tenang, Maya duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Hatinya terasa damai, meski ujian dan rasa takut sempat menghampiri. Ia yakin bahwa cinta mereka akan bertahan. Fajar berdiri di sampingnya, menatap langit yang sama, merasakan ikatan yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Alia, yang tidur pulas di dalam rumah, telah menuntun mereka melewati ketakutan mereka sendiri, membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, meski melalui ujian yang sulit. Sore itu, rumah Maya dipenuhi aroma manis kue dan tawa riang. Alia telah menyiapkan pesta kecil, selamat datang pulang, untuk ibunya, sekaligus membuat momen istimewa bagi orang yang selama ini menjadi perhatian hatinya, Fajar. Balon warna-warni menempel di dinding, lilin-lilin kecil menebarkan cahaya hangat, dan meja dipenuhi hidangan sederhana namun istimewa. Semua disiapkan oleh tangan kecil Alia dengan penuh cinta dan antusiasme. Saat Fajar memasuki rumah, langkahnya terhenti sejenak. Ia melihat Maya berdiri di ruang tamu, matanya berkilau, senyumnya hangat, dan aura kebahagiaan terpancar dari setiap gerakannya. Detik itu, waktu seolah melambat. Semua keraguan, rasa takut, dan canggung yang sempat menghantui hati mereka lenyap begitu saja. Hanya ada perasaan yang murni, cinta, kehangatan, dan rasa damai yang telah lama hilang. Alia, dengan langkah kecilnya, berlari ke tengah ruangan dan memeluk keduanya sekaligus. "Mama, Papa Fajar, aku senang kalian akhirnya bersama." Suaranya terdengar riang dan tulus. Fajar menatap Maya, hatinya bergetar begitu kuat. Ia merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan, campuran antara nostalgia dan kebahagiaan baru yang membuat dadanya hampir meledak. Maya tersenyum lembut, menatap Fajar dengan mata yang berkilau. "Fajar, aku siap memulai babak baru, bersama kamu," ucapnya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Kata-kata itu seperti musik yang menyentuh hati Fajar. Semua kenangan masa lalu, semua rindu yang tertahan, semuanya kini bersatu dalam satu momen magis. Fajar merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Ia mendekat, menggenggam tangan Maya, merasakan setiap detik kebersamaan yang kini terasa nyata. Ia tersenyum, menatap Alia, dan berkata, "Terima kasih, Alia, kamu telah membuat momen ini menjadi sempurna. Mama, aku berjanji akan selalu menjaga kalian berdua." Kata-kata itu membuat Maya tersenyum lebih lebar, sementara air mata haru hampir menetes. Alia menari di antara mereka, melompat-lompat dengan sukacita. Mata kecilnya bersinar,
Seolah misi kecilnya untuk menyatukan kembali orang yang dicintai ibunya dengan cinta sejatinya telah sukses. Ia tersenyum puas, memeluk kedua orang tuanya secara bergantian, dan berkata, "Sekarang kita keluarga lengkap." Sore itu terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Tawa, canda, dan kebahagiaan mengisi setiap sudut rumah. Maya merasakan getaran cinta yang baru dan hangat, berbeda dari yang pernah ia rasakan di masa lalu. Fajar pun menyadari bahwa semua ketakutan, semua ujian yang mereka lalui, membuat momen ini menjadi lebih berharga. Mereka bukan hanya menemukan kembali cinta mereka, tetapi juga belajar menghargai setiap detik bersama. Saat matahari mulai tenggelam, cahaya keemasan menembus jendela rumah, menyorot wajah Maya, Fajar, dan Alia. Mereka duduk bersama di sofa, memandang satu sama lain, dan merasakan damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Momen itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka, sebuah keluarga kecil yang utuh, penuh cinta, kehangatan, dan kebahagiaan yang tulus. Di malam hari, Alia tertidur pulas, Maya dan Fajar duduk berdua di balkon, menatap langit penuh bintang. Mereka tahu, perjalanan cinta mereka masih akan diwarnai tantangan, tetapi mereka siap menghadapinya bersama. Dan di hati mereka, momen kejutan sore itu akan selalu menjadi kenangan indah yang membekas selamanya. Seiring berlalunya hari, rumah Maya di Lumajang terasa semakin hangat dan hidup. Tawa Alia terdengar dari ruang tengah, diikuti oleh suara Fajar yang membalasnya dengan canda lembut. Maya duduk di sofa, menatap keluarga kecilnya dengan hati penuh rasa syukur. Semua perjalanan panjang, semua ujian, dan semua keraguan kini terasa sepadan. Cinta lama yang sempat hilang kini bersinar kembali, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tulus dari sebelumnya. Maya memikirkan kembali 1 tahun perjalanan spiritualnya di Arab. Betapa banyak pelajaran yang ia dapatkan. Kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk membuka hati lagi. Kini semua pelajaran itu menemukan maknanya. Ia belajar bahwa cinta sejati kadang memang tertunda, namun tak pernah benar-benar hilang. Dan Alia, putri kecilnya yang cerdas dan penuh kasih, telah menjadi jembatan takdir yang mengikat kembali hati mereka. Fajar, di sisi lain, merasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua ketakutan akan masa lalu, semua rasa canggung yang sempat menghantui hatinya, kini tersapu oleh kebahagiaan yang sederhana namun sempurna. Ia melihat Maya tersenyum, merasakan kelembutan dan ketulusan yang selalu ia rindukan, dan tahu bahwa kesempatan kedua ini adalah hadiah takdir yang harus dijaga. Alia, dengan kepolosan dan kebijakannya, menjadi pengikat cinta mereka. Ia sering memeluk kedua orang tuanya secara bergantian, berbicara dengan tawa riang, dan sesekali memberikan nasihat kecil yang menggelikan namun membuat Maya dan Fajar tersenyum. Anak kecil itu adalah saksi dari kebahagiaan mereka, pengingat bahwa cinta bisa menemukan jalannya melalui cara yang paling tak terduga. Hari demi hari, keluarga kecil ini mengukir kenangan baru, berjalan-jalan di taman, menikmati es krim buatan Fajar, memasak bersama, dan bahkan sekadar duduk di teras sambil menatap matahari terbenam. Setiap momen sederhana menjadi berharga, setiap senyum dan tawa menjadi pondasi kebahagiaan mereka. Maya menyadari, cinta yang diperjuangkan dengan kesabaran, keberanian, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Suatu malam, setelah Alia tidur, Maya dan Fajar duduk berdua di balkon rumah. Angin malam sepo-sepo menyapu wajah mereka, cahaya bulan menyorot lembut di sekitar. Fajar menggenggam tangan Maya, menatap matanya dengan penuh cinta. "Maya, terima kasih sudah kembali, terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua," ucapnya tulus. Maya tersenyum, menatap putri kecil mereka yang kini tertidur pulas di dalam rumah, dan menjawab, "Fajar, terima kasih juga. Terima kasih pada takdir, pada Alia, dan pada kita sendiri yang berani membuka hati lagi." Momen itu menegaskan satu hal, cinta yang pernah hilang kini kembali, bukan sebagai nostalgia semata, tetapi sebagai harapan baru yang nyata. Maya, Fajar, dan Alia kini menjadi keluarga kecil yang utuh, penuh tawa, cinta, dan kehangatan yang tak tergantikan. Masa lalu menjadi pelajaran, masa kini menjadi hadiah, dan masa depan penuh harapan baru.
Di pagi hari berikutnya, mereka duduk bersama di teras sambil menikmati sarapan. Matahari menyinari wajah mereka, menciptakan suasana damai dan bahagia. Maya memeluk Alia, tersenyum pada Fajar, dan merasakan getaran cinta yang kini tak pernah lagi ia ragukan. Semua perjalanan panjang, semua ujian, semua ketakutan, semuanya membuahkan kebahagiaan yang abadi. Mereka sadar, cinta sejati bisa kembali bersinar, asalkan hati mau membuka diri dan keberanian tak pernah pudar. Dan dengan hati yang penuh syukur, Maya menatap keluarganya, berbisik dalam hati. Terima kasih, Allah. Terima kasih pada putriku, pada Fajar, dan pada takdir yang indah ini. Semoga kebahagiaan ini selalu bersama kami. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini, sahabat Oji 2. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk selalu percaya pada takdir dan kekuatan cinta sejati. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, tekan like, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang terhibur dan terinspirasi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan pada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.